Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Ada satu pemikiran yang selama ini tidak tepat mengenai kematian Yesus. Kita berpikir bahwa Yesus mati direnggut oleh maut atau ditaklukkan oleh maut. Salah besar. Yesus tidak bisa ditaklukkan oleh maut. Hanya mereka yang berdosa yang beroleh upah maut, sedangkan Yesus tidak berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 menuliskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dituliskan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pastinya kita berpikir, bukankah Yesus menanggung dosa manusia? Benar, ia yang menanggung. Namun, menanggung dengan berbuat adalah dua hal yang berbeda. Mereka yang berdosa direnggut oleh maut, sedangkan Yesus menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa. Roh yang membawa roh Yesus keluar dari tubuhnya bukanlah pribadi maut, melainkan roh Allah yang membawanya menghadap Bapa dan melakukan karya penebusan dengan membawa hidupnya sendiri sebagai persembahan yang kudus atau tidak bercacat celah. Dalam Lukas 23 ayat 46 dituliskan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Efesus 5 ayat yang kedua menuliskan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam Ibrani 9 ayat 14 dituliskan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tidak hanya hal tersebut, setelah karya penebusan, ia pun melucuti iblis, dosa, dan maut. Mereka dibuat tidak lagi berkuasa, dan roh Dia yang telah berkemenangan atas itu semua datang menghidupkan kembali tubuh Kristus. Kolose 2 ayat 13-15 menulis, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dalam Roma 8 ayat yang ke-11, Alkitab menulis, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bayangkan, jika kita meyakini hal di atas seutuhnya, maka hidup kita pun tidak bisa dijamah oleh maut. Kita bukan lagi keturunan Adam yang berdosa, melainkan keturunan Kristus yang tidak berbuat dosa. Kita bukan lagi keturunan yang bisa dihancurkan oleh maut, melainkan kita adalah keturunan Kristus yang akan menginjak-injak maut. Dengan keyakinan ini, mentalitas kita dalam menjalani hidup sehari-hari jadi berbeda. Tidak ada ketakutan sedikit pun, sebab kita tahu dengan pasti bahwa kita adalah para penakluk maut.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 25 dituliskan, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Amin." Bersama seluruh kerabat kerja Daily Devotion Pastor Stephen Agustinus, saya mengucapkan selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Happy Resurrected Day. Amin.